Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Hulfi, bisa dipanggil Fajri. Sekarang aktivitas saya yaitu seorang senior programmer di Diskominfo Kota Pangkal Pinang, sekaligus founder dari komunitas Bakat Teknohub atau BitHub yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Saya asli dari Kepulauan Bangka Belitung, saya berusia 29 tahun. S1 saya di Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika di IT PLN, Institut Teknologi PLN Jakarta. S2 saya di Magister Teknik Informatika Amikom Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan data science. Nah, apa itu data science? Oke. Jadi memang di dunia ini kita mempunyai banyak problem, banyak permasalahan. Apa yang ada di dunia ini pasti ada problemnya, ada permasalahan. Baik itu dari sektor pemerintahan, sektor kesehatan, pertanian, ekonomi, sosial, pasti semua akan ada problem, ada permasalahan. Nah, problem-problem ini dia mempunyai semacam titik-titik data di situ. Mempunyai semacam data-data di situ. Nah, peran data science itu adalah bagaimana nge-solve problem, memecahkan suatu permasalahan itu dengan data. Gitu. Data yang sudah ada masalah, bagaimana peran data science adalah untuk memecahkan masalah itu. Nah, tahapan dari data science sendiri adalah kurang lebih ada 5 ini. Yaitu bagaimana di situ ada permasalahan tadi, gitu ya. Permasalahan dilakukan analisis, baik itu dari sisi sosial, baik itu permasalahan dari sisi bisnis, baik itu permasalahan dari sisi kesehatan, baik itu permasalahan dari sisi pemerintahan, segala macam. Dan memang permasalahan itu dikumpulkan. Karena di dalam permasalahan itu pasti punya data. Jadi permasalahan itu dikumpulkan, kumpulkan, lalu nanti kumpulkan itu adalah bagaimana kita mempunyai data-data. Jadi ada permasalahan, kita pecahkan permasalahan itu menjadi berbagai banyak data. Data dikumpulkan, lalu bagaimana kita memahami dari data itu. Oke, misalkan terkait permasalahan sosial atau permasalahan ekonomi gitu ya. Kita punya data nih terkait permasalahan ekonomi. Oh, ternyata permasalahan ekonomi di Indonesia ini rendah gitu segala macam. Nah, kita harus bisa memahami isi dari data itu. Nah, data yang udah kita kumpulkan, udah kita pahami segala macam. Nah, di data science perlu ada namanya clean dan format data. Jadi karena memang kenapa? Dari kumpulan permasalahan, dari kumpulan data-data itu pasti ada data dalam tanda kutip data sampah atau dalam tanda kutip data yang memang tidak bisa diolah. Memang kalau diolah dia akan menimbulkan sulit dibaca, sulit kita memahami data itu karena itu termasuk data yang memang sampah atau data kotor. Nah, itu kita harus bersihkan gitu ya. Makanya di dalam suatu statistik itu, ilmu statistik itu ada namanya outlier. Outlier ini adalah data yang anomali, yang bukan data kejadian yang memang apa ya? Kejadian-kejadian yang memang hal yang wajar gitu atau data-data yang wajar. Nah, itu namanya outlier. Jadi maka itu data itu harus perlu kita bersihkan dan kita format. Nah, terus data yang itu tadi, yang udah bersih, maka kita olah lagi untuk apa? Untuk menjadikan solusi. Solusinya untuk apa tadi? Kembali lagi tadi, untuk memecahkan suatu problem permasalahan tadi. Nah, itulah kurang lebih apa sih data science itu? Jadi data science itu adalah kurang lebih, rangkumannya adalah data, gitu, kumpulan-kumpulan data dari suatu problem tadi, dilakukan, dikumpul, dipahami, diolah, gitu kan, dibersihkan, diformat, sampai benar-benar data ini bisa menghasilkan solusi, bisa memecahkan suatu permasalahan. Oke, keren bukan? Gitu kan? Keren nggak? Oke, keren banget nih. Tapi apa sih yang membuat dia data science itu menjadi baik? Apa disiplin-disiplin ilmu yang harus dipahami? Jadi memang di dalam data science gitu ada kurang lebih ada 3 ya. 3 pemahaman yang memang harus kita dalamin untuk kita bergelut di bidang data science. Yang pertama adalah math and statistik, matematika dan statistik gitu ya. Kita harus paham terkait keilmuan matematika dan statistik. Karena kenapa? Karena data-data itu akan kita olah. Data-data itu terutama data-data yang memang numerik gitu ya, berupa angka gitu. Nah, kita harus cara ngelolanya apa? Kita harus paham terkait matematika dan statistik gitu ya. Terus yang kedua, hacking skill.
Hacking skill adalah bagaimana kemampuan kita dalam sisi teknisnya, gitu ya. Misalkan kita ada yang punya data, nah cara kita ngevisualisasi seperti apa, cara kita ngebersihnya seperti apa, cara kita ngeformatnya seperti apa, gitu. Karena kenapa? Karena kita perlu untuk kemampuan itu, data ini kan akan bakal banyak nih, gitu. Nggak mungkin datanya cuman 10, cuman 20, cuman 5, tapi dia bakal banyak. Ada ratusan data, ada puluhan data, ada ribuan data, bakal banyak jutaan data di situ. Nah, kalau data-data itu kita proses secara apa ya istilahnya, kita proses secara manual, itu akan menjadi sulit. Maka itu perlu bantuan teknologi, perlu bantuan tools untuk apa? Untuk kita punya kemampuan untuk mengelola data itu. Kemampuan itu. Maka itu ada skill, hacking skillnya, skill di bidang teknisnya. Terus baru expertise, kita punya kemampuan-kemampuan yang lain, bidang-bidang kalian-kalian yang lain. Misalkan kita mau hubungan dengan bisnis, ya harus otomatis kita harus sedikit punya hal paham tentang bisnis. Oh, misalkan kita ada data berhubungan permasalahan terkait kesehatan, kita harus paham juga terkait masalah kesehatan. Gitu. Jadi memang dalam data science ini ada namanya multidisiplin, gitu ya. Jadi ada skill-skill yang harus kita pahami nih, menjadi irisan. Jadi tadi ada matematika dan statistik, ada ilmu juga terkait kemampuan skill kita terkait teknis. Dan yang ketiga adalah kemampuan diri untuk yang berhubungan dengan problemnya apa. Oh, kalau problemnya tentang sosial ya kita harus sedikit paham terkait sosial. Nah, itulah kurang lebih terkait untuk data science. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, bagaimana sih untuk apa ya di dalam step tadi menurut kalian mana nih yang menjadi tantangan nih gitu ya. Jadi memang dalam tantangan data science itu adalah bagaimana dari data dia memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam data science kurang lebih ada 2 cara atau 2 metode untuk dia memecahkan suatu permasalahan. Pertama adalah dengan data analisis, menganalisis data aja gitu. Oh, misalkan ada data tentang kesehatan, ekonomi, sosial dianalisis gitu macam. Terus bisa menggunakan mesin learning. Jadi ada mesin yang memang dia mempunyai kemampuan untuk dibeli pelajaran, mengenal pola dari suatu data atau dari sisi mesin learning. Jadi ada 2 cara untuk menggunakan data itu untuk dia create solusi, membuat solusi dari data itu. Pertama dari data analisis, yang kedua adalah kita menggunakan namanya machine learning. Nah, kita bahas selanjutnya ya untuk lebih detail ya. Nah, pertama data analisis. Nah, data analisis itu apa sih sebenarnya? Jadi memang dia menggunakan data untuk menemukan informasi. Jadi data itu adalah bagaimana tujuannya untuk menemukan informasi. Karena data ini kan kalau dia belum diolah gitu, maka dia akan menjadi ya data yang memang dia ada rekaman dan memang data itu bisa terukur gitu. Nah, jadi data itu dia untuk menuju ke informasi, data itu harus terekam, kerekam dan memang bisa diukur gitu, tersimpan, terekam dan data itu bisa terukur. Nah, yang kedua dari data itu dia perlu adanya tadi ilmu statistik atau matematika. Untuk apa? Untuk summarize, untuk merangkum dan memvisualisasikan karakteristik inti, main karakteristiknya, karakteristik utama dari data itu apa sih? Gitu. Jadi kita punya data ini kan misalkan ada banyak bentuk, ada bentuk teks, ada bentuk tabular juga, ada data bentuk yang structure, ada yang unstructured juga, gitu kan? Jadi bagaimana data itu harus kita visualisasikan, gitu. Visualisasikan biar apa? Biar data itu mudah dibaca, mudah dipahami, gitu. Terus selanjutnya ada algoritma di situ. Jadi dia akan pasang algoritma, dia apa istilahnya? Pakai algoritma itu untuk dia apa? Mengenal pola, menemukan pola dari suatu data. Karena data ini pasti dia punya pola. Nah, untuk kita membantu menganalisis data itu biar lebih mudah, maka itu perlu algoritma untuk membaca pola itu tadi. Nah, bebas algoritmanya bakal banyak sih. Itu untuk dia mengenali pola dari suatu data. Nah, itu cara gambaran untuk terkait data analisis. Nah, apa itu machine learning? Nah, tadi ada data analisis, sekarang machine learning. Machine learning adalah bagaimana ngebuat suatu model. Jadi, poin utamanya adalah di machine learning adalah namanya model.
Ya, model. Kalau di data analisis dia cuma data divisualisasikan aja, terus dia bikin algoritmanya untuk mengenal pola. Tapi kalau di machine learning dia membuat dan dia mengebuat tuh yang dibuat adalah modelnya. Untuk apa? Model itu bisa belajar dari data. Gitu ya. Model itu bisa ngebelajar, dikasih apa ya? Dikasih pembelajaran, dikasih mengenali modelnya itu untuk dia bisa membaca atau mengenali belajar terkait dari data itu. Nah, model itu apa sih sebenarnya? Jadi model itu adalah specification of a mathematical. Jadi bagaimana berisi terhadap matematika, berisi statistik juga, hubungan di antara berbagai variabel. Dia hanya hubungan dari banyak-banyak variabel di situ. Nah, itu ada model. Jadi model itu bisa banyak dia. Jadi ada hubungan-hubungan dari beberapa variabel. Nah, itu adalah disebut dengan model. Nah, model itu tadi perlu ada namanya evaluasi gitu. Kita udah bikin nih model nih segala macam, kita udah bikin pattern juga, bikin pola untuk dia mengenali data. Tapi kan model yang kita buat, pengenalan pola yang kita buat, dia harus dievaluasi. Bagaimana model ini bekerja, baikkah? Apakah burukkah? Apakah sedang saja? Nah, itu perlu adanya evaluasi dari model. Maka itu di machine learning ada namanya evaluation. Jadi model itu harus dilakukan evaluasi. Nah, di dalam machine learning ada dulu machine learning secara tradisional, yaitu ya udah di dalam satu PC segala macam, dalam satu server, dalam satu penyimpanan, ya udah ada data, dikasih program di situ dapat outputnya, gitu kan. Nah, itu PC tradisional. Kekurangannya apa? Otomatis ya mau memakan komputasi yang sangat besar. Gitu ya, karena ada data langsung dari program itu di output gitu kan, itu versi tradisional. Nah, sekarang untuk machine learning ini yang canggih adalah bagaimana, karena data-datanya terus berkembang gitu ya, ada istilah namanya big data gitu kan. Data ini dulu misalkan ya, kalau zaman dulu data kita nggak terlalu banyak ya gitu ya. Nah, ke depan seiring jalan sampai sekarang aja data itu semakin banyak terus. Maka itu memori handphone kita ini ya, maka tuh kita beli handphone karena memorinya kan bertambah terus gitu ya. Memorinya size-nya ukuran terus. Kita ngambil foto, video segala macam, saking banyaknya foto, video yang kita simpan gitu kan. Masih cukup memori kita nih. Karena kenapa? Karena ke depan machine learning data kita tuh masih akan banyak terus nih, bertambah terus. Nah, kita nggak bisa lagi memakai cara tradisional untuk kita mengenali data itu tadi. Makanya perlu adalah proses pengenalan data itu adalah dengan tekniknya machine learning gitu. Nah, jadi ada data itu dari ada output tadi. Nah, segala macam dia ada banyak penyimpanan di situ. Jadi nggak hanya cuma satu penyimpanan, nggak hanya satu proses, tapi akan ada banyak segala macam. Karena dia butuh komputasi yang besar, butuh proses yang besar. Karena datanya semakin lama semakin banyak gitu. Baru dia dapat semacam outputnya. Apa sih? Oh, ternyata ke sini loh. Oh, prediksi loh. Oh, misalnya klasifikasi loh, segala macam gitu. Oke, contoh-contoh terkait machine learning gitu. Apa aja sih? Ini kurang lebih ada 5 contoh-contoh dari data itu untuk bisa diolah dari pakai machine learning tadi ya. Kurang lebih bagaimana, yang pertama adalah identifikasi kode pos dari tulisan tangan gitu ya. Jadi ada tulisan tangan nih. Tulisan tangan misalkan 33125 gitu ya. Nah, dari tulisan tangan itu mesin akan mengenali kira-kira kode posnya berapa sih dari tulisan tangan itu. Dia mengenali pola yang ada di tulisan tangan itu tadi. Oh, ternyata angka 2 kayak gini loh bentuknya. Oh, 3 seperti ini loh gitu. Jadi mesin diajar untuk dia mengenali suatu tulisan tangan. Gitu. Tulisan tangan untuk menentukan kode pos tadi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, deteksi komunitas yang ada di sosial media itu ya. Jaringan-jaringan sosial atau sosial media. Oh, ternyata komunitas ini ke sini hubungannya. Oh, ini komunitas ini ada hubungannya ke sini. Oh, ini ada hubungannya ke sini segala macam. Atau dia mendeteksi komunitas. Terus yang ketiga, memprediksi traffic yang ada di jam-jam sibuk. Oh, misalkan di daerah sini rame, oh di daerah B sepi. Ya, itu dia memprediksi tuh jalur-jalur itu yang jam-jam sibuk. Oh, misalkan jam 10 dia rame, oh jam 1 dia masih sepi. Oh, misalkan jam 5 dia rame karena orang pulang kerja, misalkan kayak gitu. Jadi mesin tadi dari data-data itu dia bisa ngasih insight, ngasih
belajar terkait untuk memprediksi itu tadi. Terus yang keempat, dia bisa ngedeteksi terkait transaksi kecurangan yang ada di kartu kredit gitu. Oh, ternyata di kartu kredit nih kok dia menemukan transaksi yang mencurigakan, transaksi yang tidak wajar segala macam. Nah, dia bisa ngedeteksi bahwa itu ada penipuan misalkan kayak gitu. Terus yang terakhir, dia bisa menentukan lokasi titik-titik distribusi suatu pelanggan untuk bisnis misalkan. Oh, ternyata aku ini ada bisnis, cocoknya bangun bisnisnya di daerah mana loh, gitu kan. Dia punya titik-titik nih yang memang potensial untuk dibangun sesuai dengan personalisasi dari customer-nya itu sendiri. Nah, itu jadi kurang lebih ini contoh yang untuk dilakukan bisa untuk di machine learning gitu ya. Apa sih kira-kira yang bisa jadi contoh untuk di machine learning? Oke, kita next. Nah, jadi memang machine learning tadi dia ini adalah belajar dari data, learning from data. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa ada data, ada model. Nah, model ini dia ini ada macam-macam cara mengenalkan belajar modelnya. Jadi dalam machine learning ada dua, ada supervised learning, metode pembelajarannya, supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah bagaimana pembelajarannya itu adalah dia diawasi, namanya juga supervised kan, supervisor, pengawas, diawasi. Jadi belajarnya itu diawasi. Kalau misalkan kita di sekolah atau di kampus itu, ya belajarnya diawasi. Sama siapa ya? Sama guru, sama dosen, sama pengajar, sama pendidik. Jadi biar apa? Biar pembelajaran kita terarah. Jadi perlu pengawasan dong, gitu ya. Jadi pengajar, oh ternyata arahnya kayak gini. Nah, di dalam supervised learning dia ada dua juga. Pertama adalah regression. Regression ini adalah dia lebih ke ya data regresi aja. Gitu. Data regresi contoh misalkan untuk ngeprediksi penjualan rumah, misalkan kita punya data rumah nih, titik lokasinya di sini, luas rumahnya sekian, kira-kira diprediksinya jualnya berapa sih gitu. Dari data-data yang memang udah pernah dikumpul. Nah, itu prediksi. Jadi regression adalah fokusnya untuk prediksi. Terus yang kedua di supervised learning ada namanya classification, mengklasifikasi. Klasifikasi ini bisa banyak, bisa juga prediksi juga bisa, dan yang kedua dia bisa mengklasifikasi. Kalau di regression dia fokusnya ke prediksi atau peramalan, kalau di classification dia pokoknya klasifikasi. Gitu ya. Dia mengklasifikasi, oh ternyata ini binatangnya apa sih? Apakah dia masuk ke binatang kucing? Apakah dia masuk ke binatang klasifikasinya anjing misalkan kayak gitu. Ada binatang nih. Nah, pengenalan binatang atau pengenalan huruf, angka gitu. Nah, itu dia masuknya ke klasifikasi. Kayak tadi contoh misalkan tadi menentukan kode pos dari tulisan tangan. Nah, itu kan masuk klasifikasi. Kira-kira angka yang ditulisin 2, 3 atau 5 misalkan kayak gitu. Nah, itu mengklasifikasi, dia harus mengklasifikasi itu. Nah, selain di supervised ada namanya unsupervised. Nah, unsupervised adalah pembelajaran yang tidak diawasi. Tidak ada pengawasan apapun di situ, nggak ada pengawasan guru, nggak ada pengawasan dosen, nggak ada pengawasan pengajar. Ya mahasiswanya jadi belajar sendiri aja. Entah dia cari di internet kek, entah dia baca buku dimanapun kek, entah cari dia belajar. Pokoknya dia belajar sendiri tanpa pengawasan. Ya, itu kalau di machine learning ada namanya clustering, pengklasteran. Jadi tujuannya adalah dia melakukan pengklasteran. Contoh, misalkan tadi dia cluster terkait contoh machine learning tadi ya. Kita contoh misalkan terkait nih detection komunitas di sosial media. Misalkan ada komunitas. Komunitasnya masuk cluster mana sih? Oh, ternyata komunitas ini masuk ke cluster teknologi. Gitu. Oh, komunitas ini masuk ke clusternya kuliner. Oh, komunitas ini masuk ke clusternya motor misalkan atau clusternya seni. Ya, itu ada pengklasteran. Nah, di klasterisasi juga ada namanya similarity, kemiripan. Oh, ternyata komunitas ini, teknologi ini, dia ada kemiripan loh dengan komunitas seni misalkan gitu ya. Jadi, makanya ada clusteran, ada kemiripan di situ. Jadi, clustering juga dia menekankan adanya kemiripan. Gitu, misalkan ini group of similarity article. Jadi memang ada kemiripan artikel misalkan gitu. Itu ada kemiripan. Jadi itu masuknya ke clustering. Ada identik kemiripan di situ. Jadi ada clusteran memang, tapi clusternya ini ada sedikit kemiripan di situ. Nah, itu
terkait unsupervised learning yang masuknya ke kategori clustering. Nah ini tadi ya, jadi memang dia supervised itu tadi ada regression, ada classification, dan unsupervised itu ada clustering gitu. Unsupervised ini dia lebih ke data mining ya, pengumpulan data terutama data-data yang unstructured. Kayak misalkan kita ngambil datanya dari sosial media, dari postingan sosial media, dari komentar sosial media, atau dari artikel, dari berita. Nah, itu kita cluster misalkan. Itu unsupervised learning. Terus kalau supervised learning dia fokusnya ke prediksi, peramalan, sama klasifikasi. Nah, itu untuk ke supervised sama unsupervised learning. Nah, ini contohnya tadi ya. Hampir sama sih. Jadi kita bisa belajar lah activity ya, teman-teman di sini kalau misalkan mau coba kira-kira penentuan kode pos tadi berdasarkan tulisan tangan tuh apakah masuknya? Apakah masuk ke regression kah? Apakah masuk classification kah? Apa masuk clustering? Nah, ini teman-teman nanti coba aja. Coba-coba nanti kira-kira masuknya ke bagian mana nih gitu ya. Nah, ini tadi jadi ada workflow-nya terkait machine learning. Jadi di machine learning tuh ada 3 phase yang harus memang kita pahami. Pertama adalah terkait training, yang kedua ada testing, yang ketiga ada evaluation atau evaluasi gitu. Jadi memang data itu harus menjadi bagian dari kita punya kumpulan data nih. Data itu harus kita pecah menjadi 3. Ada dari sisi training, ada data dari sisi testing, dan memang ada data itu terkait evaluasi. Gitu kan. Jadi pertama adalah kita punya data nih. Data, kumpulan data segala macam ya. Datanya mentah lah gitu yang belum diproses. Nah, data itu kita lakukan prosesan dulu. Ada namanya data processing. Entah itu kita cleaning kah, entah itu kita format kah, gitu kan. Agar apa? Agar data itu bersih. Karena memang data-data yang kita kumpulkan nih ya nggak semuanya datanya udah bersih. Tapi ada juga data dalam tanda kutip ya data sampah atau data kotor gitu kan. Maka itu datanya perlu kita bersihkan. Maka itu nah, setelah data dibersihkan, dia masuk ke dalam model yang kita buat. Model ini bagaimana dia belajar, mengenali, memahami dari data, pola dari suatu data itu tadi. Nah, dalam model ini untuk dia bisa belajar itu makanya itu dia pecah. Ada model untuk dia nge-trading di situ. Sama untuk evaluasi. Gitu kan. Jadi model itu adalah untuk dipelajari untuk membaca, mengenali data training tadi. Data, makanya itu datanya harus kita pecah di awal. Jadi menjadi 3 bagian tadi. Data training, testing, sama evaluation. Evaluasi atau data validasi biasanya orang nyebutnya. Gitu. Baru masuk nanti untuk ngukur, ada terakhir itu ada performa. Jadi model itu kita harus ukur. Kita harus evaluasi performa dari model yang kita buat. Kira-kira model yang kita buat tuh kinerjanya udah bagus belum? Akurasinya udah bagus belum? Apakah akurasinya masih 50%? Nah, masih kecil. Apa akurasinya masih 60%? Ya masih kecil misalkan. Jadi kita harus terus evaluasi model kita, pembelajaran modelnya itu agar bisa mendapatkan hasil evaluasi yang bagus, hasil performa yang bagus. Nah, cara ngetesnya apa? Pakai data testing tadi. Jadi ada data testing, kita ngetes modelnya tadi. Gitu. Nah, itu workflow-nya dari machine learning sendiri. Nah, ini ya. Ini ada activity yang kedua. Jadi contoh ini ada data sensus ya. Data sensus. Jadi memang di dalam machine learning dalam data itu kurang lebih ada 2 bagian data yang harus kita pahami. Yang pertama adalah feature, yang kedua adalah target. Kalau di statistik itu ada variabel X sama variabel Y. Ada variabel independen dan ada variabel dependent. Jadi variabelnya saling mempengaruhi nggak sih? Gitu. Nah, variabel-variabel ini jadi X-nya itu bisa banyak. Kalau di sensus misalkan ada umur kah, ada etnis kah, ada dari sisi pendidikan kah, segala macam. Kira-kira dari variabel-variabel ini mempengaruhi nggak variabel target? Gitu. Misalkan targetnya income gitu ya. Kira-kira umur mempengaruhi income nggak? Etnis mempengaruhi income nggak? Pendidikan mempengaruhi income nggak? Atau dia ada namanya harus kita paham. Jadi di dalam suatu data ini misalnya nih kita harus paham mana sih data X-nya dan mana data Y-nya, data targetnya. Gitu. Dan datanya harus kita pecah di sini tadi. Gitu. Jadi datanya harus dipecah. Entah itu dipecahnya tadi testingnya berapa,
trainingnya berapa. Tapi biasanya umumnya data training harus lebih banyak dari data testing. Entah itu data trainingnya misalkan 80%, testingnya 20% misalkan gitu. Terus trainingnya 70, testingnya 30% misalkan gitu. Jadi memang harus lebih banyak trainingnya karena memang mesinnya itu harus mesin atau model itu harus lebih banyak mengenali pembelajarannya itu. Gitu. Harus lebih sering-sering pertemuan kayak kita ya sebagai siswa atau mahasiswa. Kenapa pertemuan-pertemuan kita lebih banyak daripada ujian? Ujian cuma sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Tapi pertemuan kita lebih banyak. Ada sampai pertemuan yang 14 kali pertemuan, 12 kali pertemuan. Karena apa? Biar kita lebih paham mengenali dari materi yang kita belajarin. Itu kurang lebih metafornya dari machine learning sendiri. Gitu. Nah ini data tadi ya. Data tadi notationnya dia memang ada feature tadi yang X tadi gitu ya. Ini kumpulan datanya. Ada all data, semua data digabung. Nah, data tadi semua data itu dibagi ada 3, ada all feature, X-nya, feature-nya, dan Y-nya dari sisi observasi atau targetnya. Nah, itu ada data test, ada training, ada data validasi juga, dan Y-nya itu adalah untuk ngeprediksi, ada prediksi. Jadi memang ada data aktual, ada data prediksi. Itu di sini ya. Y absent orang biasanya Y yang tanda kutip tuh. Kalau Y biasa itu berarti udah data aktual, udah data sesungguhnya. Tapi prediksi itu biasanya tulis dengan Y petik di atasnya itu. Dan memang bentuk data itu banyak. Ada data yang structure, ada data yang nggak structure, nggak terstruktur, gitu ya. Datanya bentuk apa? Ada bentuk set kah? Ada list kah? Entah data itu bentuk array kah? Entah data itu bentuk dictionary kah? Gitu kan banyak kok data-data. Entah itu datanya numerik, tabular kah? Entah bentuknya teks kah? Entah datanya ke foto kah? Image kah? Atau video bahkan. Nah itu data-data jenis-jenis data apa aja sih yang bisa kita kumpulkan. Terus terakhir, jadi apa sih sebenarnya data science itu? Jadi data science itu adalah dia bicara terkait data, terkait model, dan dia bicara terkait evaluasi. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana dia memecahkan suatu permasalahan. Gitu. Jadi dia punya data yang benar, model yang benar, maka dia akan mudah untuk memecahkan suatu permasalahan. Tapi kalau datanya nggak benar, datanya nggak bagus, modelnya juga nggak bagus, ya nggak bisa memecahkan masalah. Gitu. Jadi itulah inti dari data science sendiri. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.